Badan Pengawas Pemilu mengucapkan terima kasih atas respon dan tanggapan masyarakat berkaitan dengan apa saja yang menjadi ketentuan di dalam unsur-unsur tindak pidana pemilu. Jika beberapa hari yang lalu kita mengatakan bahwa ada dua ketentuan, pertama temuan, yang kedua adalah laporan. Dalam materi ini saya menjelaskan mengenai adanya laporan terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Laporan dugaan pelanggaran pemilu ini dapat disampaikan oleh warga negara Indonesia yang tentunya telah berusia 17 tahun sebagai pemilih, yang kedua adalah peserta pemilu, yang ketiga adalah pemantau pemilu. Tiga hal ini yang disyaratkan untuk dapat menyampaikan laporan ke Badan Pengawas Pemilu. Ada hal-hal lain yang memang perlu diperhatikan. Yang pertama berkaitan dengan hari, tidak melebihi batas ketentuan dari suatu peristiwa dugaan pelanggaran pemilu, yaitu 7 hari. Lantas ini disampaikan ke Sekretariat Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatan, baik di pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan juga di kecamatan. Namun harus memperhatikan jam kerja sebagaimana ketentuan diatur dalam rujukan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu dan dipertegas di dalam Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022. Jadi disampaikan pada jam kerja, yaitu pada hari Senin sampai dengan Kamis jam 8 sampai pukul 16, pada hari Jumat pukul 8 sampai pukul 16.30. Ketentuan ini dikecualikan terhadap tahapan di masa tenang, di masa pemungutan suara, dan di masa pemungutan suara. Di tiga tahapan ini ketentuan tadi tidak berlaku. Maka dalam tahapan masa tenang, pemungutan, dan penghitungan, dia berlaku 24 jam. Jadi masyarakat, pemantau pemilu, peserta pemilu dapat menyampaikan atau melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu selama 24 jam dalam 3 hal yang berbeda. Setelah menerima, maka ada kewajiban Bawaslu untuk melakukan kajian, yaitu kajian awal. Apa tujuan dari kajian awal ini? Tujuan dari kajian awal ini adalah setidak-tidaknya untuk melihat, mengetahui satu peristiwa utuh atas sebuah dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh 3 hal tadi. Dia harus memenuhi setidaknya ada unsur formil dan unsur materialnya. Jadi di unsur syarat formil ini tentunya ada berkaitan dengan orang yang menjadi melaporkan. Lantas ada telapornya, jelas alamatnya, ada nomor kontaknya, ada uraian satu peristiwa dari yang diduga terjadi pelanggaran tersebut. Jika kalau berkaitan dengan materialnya, dia berkaitan dengan waktu dan tempat di mana peristiwanya terjadi, dan juga berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan alat bukti dan hal-hal yang bisa dijelaskan di dalam dugaan pelanggaran. Dalam konteks pelaporan yang disampaikan, walaupun ada ketentuan lain memang bahwa berkaitan dengan laporan ini bisa menggunakan kemajuan teknologi, yaitu yang dalam konteks Bawaslu disebut dengan istilah sigap lapor. Jadi bisa melakukan penyampaian melalui aplikasi yang nanti lebih lanjut kita akan jelaskan. Saya kira itu apa yang bisa kami sampaikan atas tanggapan masyarakat berkaitan dengan bagaimana
tindak lanjut dari laporan terhadap dugaan pelanggaran pemilu.